Selamat sore semua orang-orang hebat dari Galang Ministry yang ada di Melbourne. Saya terakhir di sini bersama saudara itu 23 Februari 2020. Karena besoknya tanggal 24 kami ke Amsterdam dari Melbourne sini. Nah, di situ mulai coronanya merebak. Dan baru kembali hari ini setelah 2 tahun lebih. Puji Tuhan. Ya, yang ngikuti di rumah, kami ada di Melbourne. Oh, puji Tuhan. Ya, siap kita belajar ya apa yang Tuhan inginkan. Ya, salam kepada gembala yang hebat Bapak Yonatan Patiasina bersama istri yang gak ada di antara kami, masih di Indonesia. Mari kita siap belajar. Saudara, COVID-19 itu merubah seluruh cara hidup, pola hidup manusia di dunia. Berubah tidak? Dalam urusan keluarga, rumah tangga, makanan, belanja, ekonomi, sekolah, pemerintahan, semua mengalami perubahan. Belum pernah dalam dunia ini manusia dipenjara di rumahnya sendiri kecuali selama COVID ini. Betul? Belum pernah suami istri siapapun mereka, siapapun kita terkurung di rumah sendiri berbulan-bulan. Seharusnya makin positif karena makin saling kenal. Tapi tidak sedikit setan merusak pernikahan selama COVID, ada perceraian. Betul enggak? Karena baru tahu aslinya. Betul? Semua mengalami perubahan. Bahkan di dalam gereja sendiri mengalami perubahan yang drastis sekali. Contoh, salah satu perubahan yang paling besar dalam hidup gereja Tuhan adalah pelayanan anak-anak sekolah minggu. Sebelum COVID, 90 sekian persen orang tua supaya anak-anaknya kenal Tuhan diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Betul atau tidak? Tapi selama COVID berubah. Papa mama harus mengajarkan, mengenalkan Tuhan di hidup anak-anak. Karena anak-anak gak bisa sekolah minggu. Betul? Dan yang lebih hebat lagi, saya suka selama COVID ini. Kita beribadah, berjumpa dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus tanpa kemunafikan. Betul? Karena kita cuma duduk sendiri dengan Tuhan di depan handphone kita masing-masing. Atau di depan laptop atau iPad kita. Enggak ada yang lihat. Saudara, ini hal yang sangat positif. Karena hanya diri kita dengan Tuhan yang tahu kita ini serius enggak. Ketika pendeta-pendeta yang sebelum COVID menekankan tidak boleh saudara bergereja tempat lain, harus tertanam di satu gereja saja. Selama COVID bubar semua karena jemaat pinter-pinter. Kalau sudah ikut khotbah pendetanya sendiri, lalu nggak cocok, digeser cari yang lain. Pendetanya mau apa? Lo betul nggak? Saudara serius? Begitu pula hidup kami, hamba-hamba Tuhan, mengalami revolusi besar-besaran. Coba kalau saya sebut dua kalimat ini.
Hamba Tuhan yang model mana yang tetap eksis bisa jadi berkat selama COVID merajalela? Satu, hamba Tuhan yang hidupnya untuk melayani atau hamba Tuhan yang melayani untuk hidup? Mana yang eksis tetap bisa dipakai Tuhan? Ayo, yang mana? Cepetan jawab. Yang? Itu? Yang eksis, betul. Yang motivasinya melayani untuk hidup. Orang Papua bilang tara laku. Enggak laku lagi. Karena enggak ada yang ngundang. Loh serius loh. Maka itu awal-awal COVID, anak saya di Brisbane, dia itu kirim brosur. Tapi saya enggak ngeh. Oh, enggak kenal nak papa pendeta ini. Bukan Pak, bukan pendetanya. Apanya? Papa baca di tulisan paling bawah. Saya pikir ada apa, saya enggak ngerti. Ternyata hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, walaupun khotbah via online, tetap mencantumkan nomor rekeningnya. Ngerti enggak maksudnya? Nah, terus anak saya bilang, Papa enggak ikut-ikut. Ngawur kamu, saya bilang begitu. Enggak. Saudara, nah mumpung COVID belum pergi, kita enggak tahu kapan mereka pergi. Ya, berapa waktu yang lalu, waktu saya dengan istri saya akan menuju ke satu tempat, maka kami tes antigen di bandara, di airport. Lalu istri saya tanya kepada petugasnya, bilang perempuan, Bu, ini di sana kan Omikron, deltanya kemana? Ini istri saya tanya serius. Petugasnya jawab, pulang kampung Bu. Loh, terus saya ikut jawab. Istri saya ini tanya serius loh Bu. Saya juga pengen tahu deltanya itu kemana. Justru kami gak tahu Pak. Maka itu kami bilang deltanya pulang kampung. Nah saudara, maka itu aneh. Betapa Tuhan marah dengan COVID ini. Karena tidak sedikit orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasih Tuhan meninggal. Betul enggak? Aduh sedih sekali. Tapi Tuhan memakai COVID ini untuk memurnikan hidup kita. Yang tadinya kita bisa hura-hura untuk beribadah. Contoh yang lain, maaf, di Melbourne enggak ada, di Indonesia banyak. Biasanya hari Jumat sore, biasanya. Itu pemusik, pemuji Tuhan, WL singer. Sudah sibuk kalau Jumat sore. Saya tadi nggak ngerti, kalian ini sibuk apa sih? Ternyata para penyanyi, pemusik, WL, worship leadernya itu kalau saya Jumat sore sibuk ngurusin pakai kostum apa, seragam apa hari Minggu nanti kita tampil. Ngerti nggak maksud itu saudara? Tapi selama COVID, maaf ya saudara, di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, itu enggak cuma pabrik, toko, pasar, perusahaan, gereja juga mengalami PHK banyak-banyak karena pemain musik full timer apa semuanya itu ya dirumahkan dong, enggak ada pelayanan. Ngerti enggak maksud ini? Nah, kira-kira apa target Papa di surga untuk kita anak-anaknya ini di dalam situasi dunia yang menakutkan ini? Jawabannya target Papa di surga tetap sama seperti yang dulu dia rindukan. Apa itu targetnya? Mari kita baca 2 ayat ini dulu. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Nah saudara, sama seperti kehidupan semua manusia di dunia selama COVID ini. Walaupun bisnis kacau, ekonomi jungkir balik. Saya tanya, yang namanya kehidupan mandek atau berjalan? Ya jawab dong. Yang namanya kehidupan walaupun suasana dunia kacau seperti ini, termasuk sekarang sedang perang Ukraina Rusia, hidup ini berjalan atau stop?
Nah, seperti itu kekristenan. Walaupun ibadah berubah total, semuanya via online, tetapi kehidupan kita dan target Bapa untuk kita harus tetap berjalan. Katakan amin. Nah, berjalannya kemana? Ini ayatnya. Mari kita baca sama-sama Roma 8:29. Udah? 1, 2, 3. Oh, yang serentak lah. Aduh, makanan di dapur saya lihat banyak sekali loh. Masa gak semangat sih? Aduh. Marah kenceng, baca Alkitab pelan, bertobat itu. Setuju? Awas ya. Oke, ayo yang suka bentak-bentak istrinya, bentak-bentak suaminya. Masa baca Alkitab nggak bisa kenceng juga. Ulang, 1, 2, 3. Stop. Nah itu baru kenceng. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Termasuk kita tidak? Nah ini loh. Saudara dan saya sudah dipilih. Bukan belum, bukan akan. Percaya? Betul enggak? Kita sudah dipilih. Yang di rumah, kita sudah dipilih. Untuk apa? Kalimat berikut. 1, 2, 3. Nah, ditentukan, ditetapkan dari semula untuk siapa dia? Yesus. Nah, ini target. Walaupun anak-anak sekolah harus online, nggak bisa tatap muka, tetapi mereka nggak boleh stop belajar. Walaupun generasi COVID yang 2020, 2021 nggak ada ujian akhir, bukan kalau di Indonesia, saya nggak tahu di Australia, ya tetap harus maju, betul? Nah, saudara, ini target Tuhan bahwa saudara dan saya yang dipilih dari semula, ditetapkan juga dari semula untuk menjadi serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Nah, saya tanya. Beri saya 5 hal yang saudara tahu tentang Yesus. 5 hal saja. Karena kita akan menuju ke sana. Nah, kalau saudara dan saya sudah membaca Roma 8:29 bahwa target Tuhan supaya kita semua menjadi serupa dengan Yesus anaknya itu, tapi kita nggak tahu Yesusnya itu mau jadi apa, seperti apa. Nah, terus gimana caranya untuk serupa dengan dia? Kok kita nggak tahu? Ngerti? Nah, beri saya 5 hal tentang Yesus yang saudara tahu. Cepat. Dia itu bagaimana? Mengasihi. 2, cepat. Berkorban. 3, mengampuni. 4, rendah hati. 5, apa? Terlalu rohani, yang umum aja. Kalau kekal itu nanti dulu. Maaf ya Bu Malau. Ayo 5. Penyembuh. Oke, saya mulai dari belakang. Penyembuh. Berarti saudara dan saya harus serupa dengan penyembuh itu tidak? Loh, saya tanya. Betul? Nah, pertanyaan lagi. Kalau kita belum serupa dengan penyembuh, berarti kita ngapain? Loh, ayo. Nah, bukan kitanya sakit, kita nyakitin orang. Loh, betul enggak? Kalau kita enggak jadi penyembuh seperti Tuhan Yesus, berarti kita buat orang sembuh itu jadi sakit gara-gara kita. Betul? Nah, ini saya ngomong soal COVID. Saya ganti begini ya. Injil, boleh enggak saya sebut itu virus juga? Boleh ya? Saya minta izin. Loh, saya ngerti maksud saya. Bisa enggak Injil itu juga sebagai virus? Loh, ayo jawab lah. Ya gitu loh, susah bener pertanyaannya. Berarti semua orang yang sudah menerima transfusi darah Yesus,
karena kita bertobat. Berarti di hidup kita ada virus Injil tidak? Loh, jawab ada tidak? Nah, ini masalahnya. Dengar, sebetulnya virus COVID atau virus Injil yang lebih kuat dan lebih berkuasa seharusnya. Loh, ayo. Jelas. Tapi faktanya sudah berapa puluh tahun, ya tahun ini nanti bulan Agustus saya akan mensyukuri 52 tahun saya menjadi anak Tuhan. Karena saya lahir baru 20 Agustus tahun 70. Nah, saudara berapa tahun? Pertanyaannya, kalau orang yang kena virus COVID enggak usah nempel, jarak 1 meter aja orang itu ketularan. Nah, selama kita di dalam darah kita ada virus Injil, sudah berapa juta orang ketemu kita? Boleh enggak kok saya berkata juta? Atau kurangilah berapa ribu gitu. Pertanyaannya, yang dekat-dekat kita ketularan enggak dengan virus Injil itu? Jawab dalam hati supaya enggak ketahuan kalau bohong. Ngerti maksud saya, saudara? Nah, saudara, ini faktanya. Jadi Yesus itu penyembuh. Berarti kita harus menyembuhkan juga. Oke. Nomor 4 tadi apa? Saya lupa loh. Nomor 4 apa? Mengampuni. Oke, tolong. Nah, Tuhan Yesus suka mengampuni enggak? Jelas. Pertanyaannya, nah lu? Lah ayo, lah kita gimana? Jangan sampai selama COVID saudara ketambahan koleksi musuh. Awas itu. Loh, kenceng betul tertawanya. Loh, jujur, bisa enggak kemungkinan selama COVID merajalela koleksi musuh kita bertambah? Nah, hati-hati itu. Berarti kita enggak suka mengampuni. Ayo, koleksi betul. Harus jujur loh. Siapa yang masih punya koleksi musuh di lemari hatinya? Awas, itu calon ke neraka semua itu. Loh, kenapa saya berani berkata begitu? Karena Matius 5 ayat 9 berkata, satu-satunya tanda, satu-satunya bukti bahwa manusia berdosa disebut anak-anak Tuhan kalau kita suka berdamai. Yang belum tahu ayatnya baca, itu maksud saya, jangan cuma gini-gini aja. Matius 5 ayat 9. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahukan kita bajingan-bajingan seperti ini. Kok enggak ada yang ngamen? Kalau enggak ngaku sombong loh. Loh betul enggak? Kita ini bajingan enggak sih? Cuma 3 orang. Loh betul enggak? Bajingan-bajingan seperti kita ini. Hanya ada satu tanda, satu bukti, satu kriteria kita disebut anak-anak Tuhan kalau membawa damai. Blessed are the peacemaker. Berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5:9. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Jadi bukan yang rajin doa pagi, doa puasa, doa malam, doa siang, doa sore. Kapan kerjanya kalau doa terus? Ya, nah saya tuh kadang-kadang heran lihat pendeta-pendeta itu kok suruh doa terus kapan kerja om? Betul? Baca Alkitab sekian pasal sehari. Aduh, hal-hal yang gitu itu loh saudara yang kita harus ubah. Jadi kita disebut anak-anak Tuhan karena kita enggak punya musuh. Amin. Membawa damai. Jadi jujur ya. Nanti selesai kebaktian sambil makan-makan mikir. Coba intip sedikit lemari hati. Koleksinya tinggal berapa ini? Koleksi musuh ini. Setuju ya? Yang di rumah juga awas. Yang ketiga apa tadi? Ayo cepetan. Suaranya nyebut kok lupa sendiri. Saya juga lupa yang denger aja. Loh apa tadi yang ketiga? Enggak ada penyelamat tadi, jangan tambahi. Yang 5 aja ini beres, yang 5 aja belum beres-beres, tambahi lagi.
Rendah hati. Ya, Tuhan Yesus rendah hati enggak? Loh, saya tanya, Tuhan Yesus rendah hati tidak? Sangat. Dia difitnah, diam saja. Joko Widodo itu sudah punya hati Yesus. Kok enggak amin sih? Ini orang hebat tuh, presiden kita ini hebat. Belum pernah ada presiden di Indonesia yang dimaki-maki, yang tidak dikata-katai. Itu luar biasa. Diam. Maka itu kalau kita murid Yesus enggak bisa lebih dari Joko Widodo. Malu kita, gitu aja. Loh betul enggak? Belum pernah loh. Presiden jahat sekali tuh kadrun-kadrun itu. Ternyata dalam gereja ada kadrun Kristen. Oh ada, saya bisa buktikan itu. Kadrun Kristen dalam gereja. Oke ya. Nah jadi rendah hati. Nah kita gimana? Yang dipilihnya dari semula, ditetapkan juga dari semula untuk menjadi serupa. Salah satu dari sedikit penyebab pertengkaran suami istri. Kalau saudara setuju, jawab yang kencang. Ya gitu loh, supaya setan juga dengar. Tunggu dulu, jangan tertawa dulu, saya belum ngomong. Salah satu dari sedikit masalah yang sering timbul dalam hidup keluarga kita, pernikahan kita, hubungan suami istri adalah sombong. Tuh, suruh jawab kok iya atau tidak? Nah, jangan lihat itu lu sombong. Awas ngomong begitu ya. Wah, ini kok tertawa semua ini jangan-jangan. Betul saudara, ributnya suami istri karena ada yang sombong di situ. Apa salah satu bentuk kesombongan suami istri? Kalau sudah kedapatan salah, enggak langsung minta maaf, tapi muter dulu dengan kalimat, maksudku enggak begitu. Ayo, ada enggak orang seperti itu? Sudah jelas salah, pakai maksudku enggak begitu. Saya orang Surabaya ngomong dasmu kuno, gitu loh. Yang enggak ngerti Jawa enggak usah tanya itu apa. Lo betul enggak? Sudah tahu salah, diingatkan salah, muter lagi. Apa? Ngerti enggak sih artinya? Enggak. Saudara, kesombongan itu karakter setan yang utama. Maka itu dia dibuang dari surga karena dia sombong. Maka itu Tuhan kita itu rendah hati. Kita pun harus seperti itu. Nah selama COVID ini pendeta-pendeta jaim enggak laku semua. Lu mau jaim sama siapa? Cuma ngomong di depan handphone. Betul, enggak bisa sok-sokan lagi. Enggak bisa pamer brandednya, enggak bisa. Maka itu COVID ini luar biasa. Lihat orang-orang kaya yang meninggal. Aduh, berapa banyak teman-teman saya. Apalagi orang Tionghoa ya. Kalau meninggal orang kaya itu kan dipestakan. Aduh, awal-awal COVID itu. Yang ngubur cuma sopirnya. Betul enggak? Bahkan ada yang enggak diikuti keluarga karena enggak boleh. Aduh, itu saya bisa ikut merasakan. Pedih sekali hati ini. Bahkan gak bisa milih peti, gak bisa apa-apa. Maaf, cuma dibungkus plastik gitu saja. Sadis COVID ini. Tapi COVID ini mengajar hal terpenting dalam hidup manusia. Uang gak ada artinya. Betul? Saudara, teman-teman saya kaya, ada yang meninggal gak tahu keluarganya. Itu saya ikut pedih, hati ini pedih. Punya duit tapi nggak bisa apa-apa. Dokter pun nggak bisa apa-apa. Maka itu jangan sombong. Saya selalu berkata begini pada orang sombong. Saya akan menghargai, kamu silakan sombong. Kalau saya tahu dua hal. Satu, kamu nggak bisa mati. Sombonglah, saya hormati. Setuju nggak saya ngomong ini? Bisa mati aja sombong.
Loh betul, apa yang kita mau sombongkan? Bisa mati, ingat itu. Yang kedua, kucing itu masih lebih sombong seharusnya dari kita. Loh, apa hubungannya? Lihat, kucing itu berbulu, nggak mandi, nggak bau. Loh, betul nggak? Kita ini nggak berbulu, mandi pakai minyak wangi, bau juga. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Maka itu bau aja sombong. Setuju? Gak ada orang bangun tidur terus wangi. Gak ada. Maaf. Yang ketiga. Betul ketiga ya. Oh kedua sudah. Ayo. Yang kedua apa? Cepat. Berkorban. Nah ini dia. Berkorban. Apa kata lain berkorban? Kata lain. Bukan opposite-nya. Kata lainnya. Apa? Ya hidup untuk orang jawabannya nggak pelit gitu loh, susah bener kok dibilangin lo betul nggak? Bayangkan kalau Tuhan Yesus pelit, kita jadi apa? Tuhan Yesus mau berkorban. Maka itu pertanyaan kita, kapan terakhir kali kita berkorban? Maaf ya saudara, justru selama COVID ini pengeluaran saya jauh lebih banyak. Kenapa? Begitu banyak orang susah. Betul? Banyak orang susah. Bagaimana Tuhan Pak gerakkan saya untuk memberkati supir-supir taksi, ya, memberkati yang bagian Gojek, GoFood, GoSend. Aduh, mereka itu ngeluh betul-betul. Dan banyak lagi yang lain. Nah, salah satu hal yang menarik selama COVID ini, saya memasang wifi di gereja-gereja desa atau rumah-rumah gembala di desa-desa. Ya, murah, enggak banyak. Ya, tergantung wilayahnya dan berapa jauh karena narik kabelnya itu dari Telkom. Ya, yang paling mahal itu 4 juta. Itu sampai berapa kilometer? Harus pasang tiang dan semuanya. Nah, saya tadi pikir saya ingin memberkati teman-teman saya pendeta di desa-desa supaya bisa ikut online. Ikut belajar. Karena selama COVID ini saya setiap hari itu minimal 2 kali saya ngajar. Minimal. Bisa 4 kali dalam sehari. Dan buat saya secara biaya transportasi, saya sangat hemat. Habis gak kemana-mana. Oke, tapi saya ingin menolong banyak orang. Nah, tadinya saya hanya pasangkan wifi itu di rumah pendeta, teman-teman saya, atau di gereja. Tiba-tiba, saya nggak pernah kepikir. Teman-teman saya pendeta pun di desa-desa nggak kepikir. Kan anak-anak sekolah online juga. Nah yang di desa, mana bisa punya wifi? Setiap keluarga. Wih di situ, wih kok Tuhan luar biasa ya. Jadi ketika tetangga-tetangga yang bukan Kristen pun tahu di rumah pendeta dan di gereja ada wifi, anak-anak belajar online di situ. Terus ada yang sampai sore, saya bilang cepat beri makan, saya kirim uang, belanjakan makan. Istrimu suruh masak, kasih makan anak-anak itu. Wih ceritanya lucu, sampai ada yang tidur-tidur di gereja. Saudara, jadi selama COVID ini, Injil bekerja luar biasa. Di luar jangkauan akal kita. Nah ini pengorbanan yang kita harus buat dalam hidup. Serius selama COVID ini saya setiap kali, 1 kali hari Minggu. Itu cuma duduk di rumah. Saya bisa khotbah di 4 negara loh. Ayo, orang paling kaya sekalipun mana bisa sehari terbang di 4 negara? Gatot-Kaca kali. Ngerti enggak maksudnya? Saya tinggal duduk saja. 4 negara paling banyak. Saya keliling sehari. Wih, saya pikir hebat ini. Jelas ya? Nah, berkorban. Maka itu celakalah murid Yesus. Selama COVID makin pelit. Awas kamu. Puji Tuhan gak ada yang amin. Nomor 2. 2 ya. Oh 1. Apa tadi siapa satunya? Mengasihi. Nah, pertanyaannya. Kapan
kasih itu nyata lewat hidup kita selama COVID ini atau selama hari-hari ini. Bagaimana kita berbagi kasih kepada orang-orang yang betul-betul sedang membutuhkan hari-hari ini. Luar biasa Tuhan kita. Nah, ini target. Ayat kedua. 1 Yohanes 3 ayat 2. Kalau tadi di Roma 8 kita serupa. Ya, serupa. Lalu di 1 Yohanes 3 ayat 2 beda. Bukan serupa lagi. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Yo, mana suaranya? Ayo kenceng. Ulang. 1, 2, 3. Loh, mana suaranya? 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya kok kayak ngadepi anak TK ya, saya heran ini. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1, 2, 3. Stop dulu. Ini aneh. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang. Kapan? Sekarang. Kita adalah siapa? Anak-anak Bapa di surga. Jelas. Karena saudara dan saya sudah mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Oke? Lanjut. 1, 2, 3. Loh, ayo lanjut. Nah, ini loh. Tetapi kan aneh. Katanya sudah jelas sekarang ini kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi kok belum nyata? Belum nyata apa? Keadaan kita nanti kata kelak itu. Nah, ternyata untuk mengerti ayat ini pakai kehidupan semua bayi. Nah, yang sudah pernah punya anak, saya mau buktikan hebatnya ayat ini. Siapa yang percaya semua bayi. Nah, kalau sudah lupa punya anak dulu kayak apa? Cucu, lihat cucu. Wajah bayi itu berubah-berubah enggak? Aneh ya. Saya dulu tanya, loh kok bisa? 2 minggu enggak ketemu, loh kok jadi berubah, kok kayak mirip papanya? Loh kok jadi berubah mirip mamanya? Nanti berubah mirip omanya, asal jangan mirip tetangganya saja, awas itu. Saya bertanya, loh kok bisa ganti-ganti ya wajahnya anak ini? Betul enggak? Sampai pada suatu titik, dia enggak akan ganti lagi. Nah, pertanyaan itu jawabannya ada di ayat ini. Lanjut, masih ayat 2, 1 Yohanes 3. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila siapa Tuhan Yesus ngapain? Menyatakan diri kepada siapa? Kepada kita, maka kita akan menjadi sama. Bukan serupa lagi. Wih, ini cara penulisan yang saya kagum. Ternyata perubahan wajah bayi-bayi itu ditentukan oleh siapa yang rajin menyatakan diri ke bayi itu. Jadi kalau misalnya bayi itu lebih suka mamanya, aduh jadi wajah mamanya yang akan nampak setiap saat. Atau papanya, atau omanya, atau opanya. Nah ini pertanyaan, ini jawaban yang akan menjawab pertanyaan kita. Jelas dikatakan, sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah, baca kalimat pertama tadi. Kita adalah siapa? Anak-anak Bapa di surga. Tapi belum tahu kita nanti akan seperti siapa. Nah, untuk menjadi seperti siapa, firman ini berkata tergantung siapa yang rajin nongol, rajin menyatakan dirinya kepada kita. Saya punya pengertian ini. Siapa yang kalau melihat anak kecil, apalagi anaknya lucu gitu, jangan yang sudah gede lucu, awas dulu ya. Yang anak kecil lucu, terus begitu kita dekati, gitu.
Hei, lu gitu nggak pernah nggak? Lu saya tanya kok betul? Jangan bilang hei gitu, nangis tuh anak, ngawur aja. Oke, nah saudara, ayat ini seperti itu. Jadi bayi ini akan seperti siapa? Tergantung yang rajin. Itu siapa? Bambang dan Ika punya anjing itu namanya Puding. Tahu-tahu? Nah tadi pagi itu kami baru belajar satu hal yang luar biasa. Jadi kalau Puding sering digendong Ika, Bambang itu cuma ngeletakkan tangan ke pundak Ika. Wih, digigit saudara. Dikira mau mukul. Wih, terus Bambang marah. Aku yang mandiin kamu, bersihin kamu. Ngerti? Ya anjing saja loh. Maaf. Bisa enggak walaupun kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Tapi yang sering menyatakan diri itu duit. Loh ditanya kok. Bisa tidak? Loh yang lain jawab. Kok diam aja. Bisa enggak duit sering muncul di wajah kita? Itu yang mata duitan sebabnya gitu aja loh. Susah bener jawab. Maka itu siapa? Oke, saya beri bukti lain lagi. Ya, tapi jangan sudah diungkit-ungkit saya lewat. Siapa pernah ngalami hamil? Maaf ya. Sudah nggak usah tola-tola, yang di rumah juga diem. Lagi hamil ibu ini, tapi bencinya pada mertuanya luar biasa. Itu anak bisa kayak mertuanya wajahnya. Loh maaf, pernah tahu nggak pengalaman itu? Ada yang pukul suaminya, kenapa itu? Mas ya. Oh ya udah. Ya itulah sulit bedakan sayang dan tidak. Ceplok gini ya. Gimana tahu sayang? Loh, pernah nggak Jara ketemu kasus ini? Saya tadinya nggak percaya loh. Loh, itu kan bukan anak mertuanya, anaknya dia. Kenapa bisa kayak mertuanya? Nah ternyata kalau ada ibu hamil benci tetangganya pun bisa mirip loh. Loh ya atau tidak? Coba jawab dulu pertanyaan. Maka itu siapa yang rajin menyatakan diri kepada kita? Kita akan mirip dia. Terpujilah Tuhan kalau Tuhan Yesus yang rajin menyatakan dirinya. Maka cepat atau lambat kita akan menjadi sama seperti dia. Ini target. Maka itu ketika gereja mengalami revolusi dalam hal Sunday service atau kebaktian, target Tuhan atas kita tetap satu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari peristiwa kepada peristiwa, harus tetap kita ditargetkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Enggak ada cara lain. Maka itu mulai hari ini, ayo kita merubah konsep hidup kita. Amin. Merubah. Bukan kemana-mana, tapi ke arah Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Ayo baca yang kuat lagi. Ya. Ibrani 12 ayat 2. Sudahlah, sesulit apa hidup ini, seberat apa hidup ini, sesusah apa hidup ini. Target ini enggak boleh lepas dari kita, katakan amin. Menjadi sama seperti Yesus. Udah? Ibrani 12 ayat 2. Kalimat pertama saja, 2 kalimat pertama. 1, 2, 3. Nah, cukup sampai situ saja. Di dalam hal apapun juga di masa sulit ini, saudara dan saya sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, melakukan apa saja, fokus mata tertuju kepada Yesus. Amin. Bukan kemana-mana. Hanya melihat dia, Walaupun hidup ini berat.
Maaf, ini contoh. Mungkin ada yang merasa kurang baik. Namanya anak-anak, pasti pernah sakit bukan? Ingat enggak? Ketika anak-anak kita sakit, begitu ada kita, entah papa saja atau mama saja atau berdua. Ini saya alami dalam hidup. Mata anak itu melihat ke wajah papa mamanya. Dan itu timbul rasa aman. Betul atau salah kalimat ini, saudara? Luar biasa loh. Hanya melihat papa mamanya, anak yang sakit ini bisa tenang. Begitu kalau kita tinggal sebentar, gelisah mereka. Saudara, inilah prinsip proses kehidupan. Mata kita tertuju kemana? Jadi kekristenan kita dengan adanya COVID dibuktikan bahwa ibadah, ya, liturgi dan semua jenis aktivitas rohani itu tidak berlaku selama COVID. Sebab semua kita lakukan sendiri dengan Tuhan. Enggak tergantung orang lain. Siapa pernah, karena saya punya teman muslim banyak sekali. Tahun 2020, ya, lebaran kacau, enggak boleh kemana-mana. Betul? Setelah lebaran, hari raya haji, Mekah tertutup. Widuh, itu teman-teman saya muslim gelisah. Merasa bersalah, karena itu perintah. Dan perintah ini wajib rukun Islam itu. Saya diskusi dengan mereka. Seandainya ada imam besar kalian. Ya, ini enggak ada COVID, ini enggak ada COVID. Seandainya ada imam besar kalian, tiba-tiba satu hari berkata kepada kalian, saya mendapat perintah dari Tuhan, Ka'bah di Mekah ditutup. Saya tanya mereka, kalian nurut atau ngelawan? Nah, kalau saudara muslim, saudara bilang apa? Ayo. Enggak, ngelawan. Mana buktinya tuh enggak bicara pada aku? Karena itu tempat suci mereka. Tapi COVID memporak-parandakan semuanya. Sampai tahun 2021 masih tertutup Ka'bah. Bayangkan. Semua hanya urusan pribadi dengan Tuhan, enggak perlu rame-rame lagi. Begitu pula orang-orang Katolik, Basilika Santo Petrus tutup, saudara. Tembok ratapan tutup. Semua kehidupan berubah, kehidupan beragama. Maka itu kita kembali ke gereja Kisah Para Rasul. Gereja itu di rumah. Amin. Bukan dalam keramaian, bukan di rumah. Maka itu hari-hari ini bagaimana kesadaran kita untuk target Tuhan ini? Kira-kira sudah berapa persen kita menjalaninya? Enggak usah jauh-jauh, yang 5 hal tadi loh. Ya, cek di hidup kita sudah berapa persen dari 5 ini yang aku alami untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kita menemukan kok makin jauh ya cara hidupku, ayo hari ini berubah. Pusatkan, konsentrasikan, fokuskan, bukan ke hal-hal yang lain, hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, selama COVID ini, saya ngikuti bagaimana hidup Pak Yonatan Patiasina bersama istri selama COVID ini. Apalagi waktu salah satu kakak dari Ibu Ina dipanggil Tuhan. Saya bisa bayangkan gak bisa berangkat. Berubah semua. Pelayanan kita, pelayanan kami diubah. Harus ngikuti cara Roh Kudus dalam hidup ini. Mari kita lihat ayat yang berikut. 2 Korintus 4 mulai ayat 16. Sampai ayat 18. Baca dulu ayat 16-nya. 2 Korintus 4 mulai ayat 16. Nah, COVID ini kita akan lihat.
2 Korintus 4:16. Sudah? 1, 2, 3. Nah, menurut firman ini, saudara dan saya adalah manusia yang terdiri dari dua bagian besar. Dalam bahasa Inggris, outer man, manusia jasmani, dan inner man, manusia rohani. Bahasa Indonesia, manusia lahiriah yang jasmani ini, dan manusia batinia, manusia roh. Mana yang merosot? Ini percaya nih. Manusia mana yang merosot? Kenapa? Karena usia. Betul? Maka itu kalau sudah tua, sudahlah. Maaf ya bapak-bapak. Jangan cari obat yang macam-macam ya. Pasang kuping baik-baik. Kalau sudah tua, terima. Betul? Ibu-ibu, sudahlah. Nggak usah sedot lemak, tarik kulit. Aduh. Ngabisin duit. Maaf yang punya perusahaan alat-alat kecantikan, saya minta maaf. Setuju? Karena bagaimanapun makin merosot. Apalagi COVID. Bagaimana orang-orang gagah langsung rontok. Kalau virus ini masuk, kita nggak tahu dari mana. Betul? Ini nggak bisa dipertahankan. Maka itu ayo kita hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Satu kali saya baca ilustrasi menarik. Ini kalau usah tua-tua belajar ilustrasi ini. Opa oma ini tinggal berdua. Anak-anak so besar-besar, so punya keluarga sendiri. Nah suatu hari ketika oma-opa lagi santai. Opa baca koran. Oma nggak tahu lagi buat apa. Terus opa bilang, Ma, mulai besok aku nggak mau makan daging, aku mau makan buah dan sayur saja. Kenapa kok tiba-tiba begitu? Ya supaya kelihatan cakep, sehat, seger. Oma jawabnya enteng. Monyet tiap hari makan buah dan sayur tetap jelek. Opa tersinggung. Tapi opa nggak mau bertengkar. Di hari yang lain tidak tahu kapan mereka dua duduk sama-sama juga. Tiba-tiba kali ini oma yang ngomong. Pak, mulai minggu depan aku mau belajar renang seminggu 2 kali. Untuk apa? Supaya kelihatan langsing. Opa nggak kurang jawab. Ikan paus setiap hari berenang tetap gendut juga. Ngerti ilustrasi itu? Ya sudah. Kalau sudah tua ya sudah. Nggak usah diobatin, nggak usah diapa-apain. Kok nggak ada yang ngamen? Setuju? Karena memang itu the law of nature, hukum alam. Tapi ingat, ada satu yang diperbarui terus-menerus. Renew day by day. Yang mana? Manusia roh. Manusia batin ini dibarui ke arah mana? Ayo siapa bisa jawab? Dengan apa yang kita pelajari ini loh, target tadi. Nah, manusia batinia kita, maaf the inner man, ya itu diperbarui dari hari ke hari ke arah Yesus. Katakan amin. Siapa yang pernah dengar? Pernah dengar oleh jangan tersinggung. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu. Orang banyak berkata gini. Biasanya orang makin tahu tuh makin cerewet, makin aneh-aneh. Biasanya. Setuju atau tidak? Enggak usah jawab lah, ngerti sendiri. Nah, saudara dan saya yang di dalam Kristus enggak akan terjadi itu. Kok enggak amin sih? Kalau manusia yang di dalam ini diperbarui. Karena karakter Yesus makin nyata. Saya enggak setuju kalau ada orang berpendapat biasanya orang makin tua itu jadi seperti anak kecil lagi. Enggak, saya bilang. Setuju? Kalau manusia batinnya kita yang diperbarui.
Bukan manusia luar. Ayat 17. Ayo cepat. Ayat 17. 2 Korintus 4. 1, 2, 3. Kalimat pertama apa? Kalimat pertama tadi? Nah, penderitaan ringan sekarang ini. Kembali. Ada enggak orang enggak menderita selama COVID ini? Betul enggak? Justru yang paling menderita justru orang kaya. Ngeri, saudara. Salah satu anak saya kerja di Singapore Airlines. Dia cerita awal COVID. Saya harap ada yang pernah tahu? Pemerintah Singapura harus sewa lahan ribuan hektar di Australia Utara. Hanya untuk markirkan pesawat-pesawat besar mereka. Wih, iya karena nggak ada yang terbang. Mau ditaruh mana? Bandara Changi mana cukup canggih untuk naruh sekian ratus pesawat-pesawat gede itu. Dan ketika pesawat-pesawat diparkir, tetap di-maintenance. Kalau dibiarkan rusak. Ngeri. Tapi firman ini kita temukan. Penderitaan apa? Ringan. Yang sekarang ini, itu membuat apa? Ayo baca. Mengerjakan apa yuk? Kemuliaan kekal yang melebihi dari penderitaan kesulitan itu sendiri. Maka itu mumpung COVID-nya masih ada, jangan tanya saya kapan pergi, saya juga nggak tahu. Mumpung masih ada, jadikan virus ini membuat kita terbentuk diproses menjadi sama seperti Yesus. Amin. Sudah nggak usah saling nyalakan, sudah. Ini luar biasa, saudara. Maka itu Agustus 2020, salah seorang anak saya, dia jadi gembala di Denpasar namanya Wimko. Tiba-tiba hari itu dia berkata, "Pap, aku menemukan sebuah hal yang hebat." Apa itu? Ternyata Papa di surga jadikan COVID-19 itu begini. Academic COVID-19. Ngerti enggak? Jadi kita kuliah. Oh iya. Nah, waktu itu kan 14 hari untuk isolasi mandiri ya. Nah, karena anak saya bilang begitu, Roh Kudus dorong saya khotbahkan Daniel. Jadikan setiap hari itu seperti orang kuliah 2 semester. Biasanya lulus S1 berapa semester? Rata-rata cepat? 8. Jadi hari pertama 2 semester, hari kedua 4 semester, hari ketiga 6 semester, hari keempat 8 semester. Hari kelima kamu wisuda S1. Masuk hari kelima 2 semester lagi, hari keenam 2 semester lagi, jadi 4 semester. Biasanya 4 sampai 6 semester master. Jadi masuk hari ketujuh kamu sudah master. Nah sisanya ambil doktor. Ngerti gak ilustrasi itu? Jadi mumpung kamu gak kemana-mana, gak dituntut kerja apa-apa, cuma gelimbang-gelimbung di kasurmu, gunakan untuk belajar. Kok gak amin lagi? Ini kan gak bisa kemana-mana. Walaupun di rumah kayak orang ngirim makanan ke penjara, jangan keluar dulu, belum datang. Begitu, oke silakan buka. Lucu sekali itu selama COVID itu. Jadi banyak yang lulus, tapi banyak yang gagal juga. Karena di 14 hari cuma ngomel aja kerjaannya. Ada enggak yang seperti itu? Maka itu ayat 17 ini hebat. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan apa? Kemuliaan yang kekal. Senang enggak dapat kemuliaan kekal itu? Ayat 18. Wih, ini keren. 1, 2, 3. Nah ini kan aneh.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan nggak kelihatan. Lah ngapain punya mata? Ayo. Gitu? Ngapain punya mata? Tapi ini rahasia. Oke, saya jawab ayat ini menjelaskan kepada saudara semua yang di rumah juga dengan orang namanya Elon Musk. Pernah dengar nama ini? Jangan bilang penjual pulsa di situ. Awas kamu ngomongnya. Elon Musk. Betul? Nah, ayat ini digenapi 1000% oleh Elon Musk. Pelan-pelan. Yang kelihatan, yang sudah jadi ini, disebut apa? Oleh ayat ini. Firman bilang apa? Yang kelihatan sementara. Apa saja yang sudah diciptakan oleh Elon Musk, atau oleh siapa saja, inventor-inventor hebat, saudara sebut namanya. Begitu mereka sudah menjadikan sesuatu itu jadi yang kelihatan. Jadi bisa rusak enggak ini? Nah, ini yang kelihatan. Pelan-pelan. Ini wajah saudara ada tanda tanya. Tunggu dulu. Di otaknya, di mindsetnya, di memorinya Elon Musk masih ada barang-barang yang belum dia buat atau tidak. Betul? Nah, yang belum kita lihat, yang masih ada di benaknya, di otaknya Elon Musk, itu yang gak bisa rusak. Lo ngerti gak sih? Nah, jadi dalam hidup ini, jangan hanya melihat yang kelihatan ini. Bakal rusak. Nantikan apa yang Papa akan buat yang masih ada di benak Papa. Betul tidak? Itu yang kita tunggu. Itu yang kita nantikan. Maka itu ketika yang kelihatan, fisik ini kelihatan enggak? The outer man ini kelihatan enggak? Manusia lahir ini kelihatan enggak? Ini merosot, nggak bisa kekal lagi, karena sudah dijadikan. Tapi yang di dalam, ini yang kekal. Setuju? Maka itu dalam hidup jangan lihat fakta. Salah. Lihatlah sesuatu yang belum jadi fakta. Dan itu masih ada di hati dan pikiran Papa di surga. Setuju? Saya tambahkan ayat terakhir. 1 Korintus 2 ayat 9. Lihat ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Terima kasih Bapak. Engkau mengajari kami hidup dengan cara yang benar ini. Ubah mindset kami. Ubah cara kami berpikir di dalam nama Tuhan Yesus. Udah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Nah, saudara perhatikan. Semua kita yang mengasihi Bapa di surga, itu selalu disediakan segala sesuatu yang ada di dalam 3 kriteria ini. 1, mata tidak pernah lihat. Bukan belum pernah loh, beda. Apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Kalau belum pernah, di Melbourne ini belum ada, tapi di Jakarta sudah ada. Ngerti enggak? Tapi kalau tidak pernah, enggak ada. Di mana-mana juga enggak ada. Wih, hebat. 2, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Yang ketiga, yang enggak pernah timbul di hati manusia. Wih, ini luar biasa. Dalam satu kata, bahasa Inggris, surprise. Loh, betul tidak? Saudara belajar psikologi. Salah satu yang membuat orang itu adrenalinnya positif, endorfinnya bagus, semua imunnya kuat, itu kalau setiap hari dia dapat surprise. Betul enggak? Surprise itu buat, wah, oh ya, wih, apalagi ini?
Betul enggak? Itu sukacita. Maka itu sampai hari ini COVID-19 enggak ada obatnya. Tuhan memang tidak akan izinkan manusia menemukan obatnya. Kenapa? Kalau sampai ada manusia menemukan obatnya, dia jadi kaya raya loh. Dan dia jadi sombong. Tuhan enggak izinkan. Vaksin itu bukan obat. Beda. Nah, inilah proses yang kita harus nikmati. Yang Papa sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia selalu berupa surprise. Karena 3 kriteria ini. Maka itu jangan nebak-nebak. Oh mungkin ini, bukan. Kan sudah muncul di hatimu dulu. Lebih baik 0. Sudah terserah Papa lah mau ngapain. Aku siap-siap saja. Nah kalau kita hidup seperti firman yang kita pelajari hari ini, walaupun COVID, bagaimana suasana hidup kita? Santai, rileks, nggak usah tegang, kita tunggu. Yang hari ini biar hari ini, besok ya kita tunggu besok. Nah orang yang goblok itu, waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu besok di blender jadi satu, itu stres. Lo ngerti nggak kalimat ini? Loh, ini serius saya ngajar. Iya toh yang kemarin, yang tahun lalu, yang 20 tahun lalu, diingat terus sampai hari ini. Betul? Maka itu kenapa banyak orang lupa firman. Tapi ingat firman mama mertua. Nah kira-kira ya atau tidak? Firman Tuhan 2 minggu lalu saya lupa. Firman mama mertua 20 tahun lalu masih ingat. Dan mama mertua sudah mati 15 tahun yang lalu. Aduh. Betul? Dahsyat memang. Otak kita ini dahsyat. Maka itu kita nggak pernah bisa ingat firman. Karena sampah-sampah kita kumpulin di memori kita yang cuma berapa giga ini. Habis memorinya untuk nyimpan yang baik. Betul? Maka itu ubah cara kita berpikir mulai hari ini. Setuju? Jadi nantikan yang dari Papa yang selalu surprise. Mau nggak? Ya rugi kalau nggak mau terserah saudara. Maka itu hari ini kita punya target seperti Yesus. Jangan sibuk dengan yang fisik, yang duniawi akan lenyap. Tapi yang belum kita lihat itu yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ayo. Haleluya. Betul? Awas, dah tepuk tangan masih on. Awas kamu. Harusnya apa? Pintar, haleluya. Tuhan lihat anakmu pintar-pintar ini. Oh, Tuhan memberkati. Oke, ayo mau apa?